Kalau Ustadz Ebit, ketika ada orang mengaku bisa melihat jin, Ustadz Ebit percaya nggak? Kalau saya ada dari segi bila orang cakap begitu, saya selalu kalau orang cerita hantu ke cerita-cerita yang terlalu mistik ni, dalam hati saya memang dengar je lah. Saya dengar je. Langsung macam faham maksudnya? Iya, paham. Saya dengar, tapi dalam hati saya tak percaya kalau orang cerita ni, contoh kan. Yang berpikiran seperti Marcel nih 0, berapa persen. Aku bahkan bilang 1% pun kagak yang kayak Marcel punya. Bahkan aku pun mungkin nggak masuk di kategori dia yang 100% nggak percaya yang kayak gituan punya. Aku kayak masih ya setengah-setengah percaya, setengah-setengah kagak. Tapi kayak bullshit lah kayak gitu punya. Jadi ini edukasi yang sangat hebat, yang sangat bagus dari Marcel ya. Dan Marcel tidak usah bela diri, karena orang yang mencintai Marcel nggak peduli dengan semua omongan mereka, dan orang yang membenci nggak percaya dengan pembelaan diri kita. Itu perkataan Sayyidina Ali itu. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Kata pengacara lu ateis kayak gitu. Ya, Hitam nggak ada putih, ateis lu katanya. emang faktanya gitu. Dalam Islam gak ada hitam, gak ada putih ya, Ustaz ya? Boleh, Ustaz? Bener ya Pak Ustaz? Hah? Bener. Dalam Islam kan gak ada ilmu hitam, gak ada ilmu putih kan? Islam itu bukan hitam putih, tapi indah berwarna-warni seperti pelangi. Iya betul. Gitu, like rainbow. Betul nggak Ustaz Ebit? Iya. Oh, kenalkan dulu dong Ustaz Oh Ebit. iya benar-benar. Ini belum kenalin. Ini Ustaz. Ini kalau kamu lihat ada gua, ada Dr. Richard dan ada Ustadz Dery, ini udah pada kenal lah ya. Ini manusia-manusia yang paling dibenci dukun saat ini. Yang paling diincar. Yang paling diincar, dan pokoknya kalau ngelihat kita bertiga tuh aduh, dukun-dukun tuh wah panas. Energi kita memang keluarnya di situ ya. Membuat dukun panas ya. Tapi belum nomor 1 sih itu. Iya. Nah, terus di sini juga ada orang Malaysia nih ya. Ada orang Malaysia, yaitu Ustadz Ebit Lee. Ini udah nggak asing juga nih, karena di Instagram dan TikTok nih juga banyak beredar video-videonya Ustadz Ebit Lee. Iya betul ya Ustadz. Boleh perkenalkan diri Ustadz. Saya Ebit Liu. Ebit Liu. Ebit Liu dari Malaysia. Ya. Ada gembira. Dan ada acara apa Ustadz? Kesini mau ketemu pesulap merah aja atau gimana? Oh, iya. Ya kali ini memang mau ketemu pesulap merah. Oh iya ya. Terus Keren. Ustaz Dery sahabat baik ni, terus jumpa dan juga doktor. Oh iya. Nak bagi muka warna merah sikit kan. Iya. Nih Ustadz Ebit, Warna dia pink kan sikit muka. iya, Ustadz Ebit Liu ini terkenal sering berbagi-berbagi nih, Ustadz ya. Nah, ini Ustadz, saya kan kekurangan mau beli Lamborghini, Ustadz. Lamborghini. Saya pun belum ada tuh. Oh, belum ada. Kali aja gitu. Sekali beli 2 ya. Iya kali kan. Ya, jadi gini, Ustadz. Kita di sini akan membahas tentang seputar rahasia perdukunan gitu, Ustadz. Ini di ilmu merah. Jadi ilmu merah ini saya buat untuk mengejek mereka-mereka yang membedakan ilmu tuh hitam dan putih. Padahal nggak ada kan. Saya mau bahas dulu ini, ada penggorengan opini Ustadz Dery dan Ustadz Ebit di luar sana tentang saya nih. Penggorengan opininya adalah seolah-olah saya merusak akidah umat malah. Iya, dengan saya kan sering tuh bawain kata-kata Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa siapapun, kalau nggak salah ya, kalau salah boleh dikoreksi, siapapun umat Islam ataupun manusia yang menyatakan diri bisa melihat hal goib atau melihat jin, maka syahadatnya ditolak. Nah, saya pikir kan syahadatnya ini adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Syahadat tentang Islamnya ditolak alias atau diragukan. Nah, ternyata ada pendapat-pendapat di luar sana yang menyatakan bukan syahadat Islamnya yang diragukan, tapi pernyataan orang tersebut jadi tidak dipercaya. Nah, sebenarnya yang kayak gimana, Ustadz? Boleh dari Ustadz Dery dulu deh. Ustaz Dery ya. Iya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi penafsiran itu tentu berbeda-beda. Penafsiran berbeda-beda. Karena ulama itu intelektualnya berbeda-beda. Kemudian wawasannya berbeda-beda, nggak mungkin penafsiran disamakan ya. Jadi ada yang menafsirkan itu persaksiannya di pengadilan ditolak, ada yang persaksian dengan kalimat itu ditolak, ada yang mengatakan syahadatnya betul-betul la ilaha illallah ditolak. Jadi sah-sah saja, mana yang mereka sampaikan itu bisa jadi benar. Jadi kebenaran itu kan bukan satu. Kebenaran itu min fadli rabbi, bisa 2 bisa 3. Nah, jadi kita nggak usah persoalkan itu. Jadi kalaupun ada orang yang
anti dengan Marcel ya. Ya tentu ada orang yang dirugikan dengan konten-konten itu kan, ya pasti mereka akan marah. Oh, oke. Ya gitu. Jadi itu resiko perjuangan lah. Kalau aku rasa ya, Bang Marcel, itu para dukun itu pun kalau ketemu kita dia nggak akan marah sama kita. Dia pasti akan baik-baik sama kita gitu. Kayak buktinya kemarin waktu di Dr. Richard kan, aku dibilang nggak ngaji kan, nggak baca Quran. Oh iya. Tapi pas ketemu malah minta foto. Oh, terus dia bilangnya apa? Sallallahu alaihi Nabi. Oh, saya nggak dengar. Saya dengar bukan dari Sulaiman. Gitu. Padahal Pertama dia ngomong Ustadz Harry, habis itu dia ngomong Ustadz Gary. Yang suka-suka dia aja kan. oh iya, padahal jelas Ustadz Dery ya. Ya, tapi nggak jadi apa-apa. Saya sih orangnya kan menghindari konflik. Iya. Kan menghindari konflik ini bagian dari ibadah juga. Oke. Jadi sebetulnya saya bisa aja waktu itu ngantam balik bisa aja. Tapi momentum berantem itu saya maafkan ya. Udahlah, yang berantem biar Marcel sama mereka aja. Betul nggak? Betul nggak Ustaz David? Jadi Ustadz Harry cari aman. Iya, bisa. Ustadz Harry cari aman. Tadi komentar netizen ya. musuh bertiga ini yang paling dibenci ini yang nggak diserang cuma Ana. Karena Ana main cantik aja. Oh iya. Betul Kalau nggak? dokter gimana, Dok? Gue jadi sekarang jadi ranking 2 gara-gara lo. Jadi gue tuh Dennis dulu ranking bro. gue bisa ranking 3 kali ya. Tapi Dennis orang takut mau nyantetnya. Iya. Takut dia ngocen balik. Iya, karena Dennis itu kebal malu ya. Gue bayangin ya. Gue kena somasi ya. Dengan kasus yang sama Dennis nggak kena somasi loh. Nah, itu dia. Iya, dia takut dengan Dennis. Iya. Karena kalau dokter nggak terlalu banyak ngomong ke Dennis ya. Iya. Dia Dennis takut kalau dikulitin dicerewetin. sampai ke tulang soalnya. Iya, bener. Emang Kalau gue kulitinnya science. Kalau Dennis ngulitinnya sampai ke anak bininya. Kulitinnya. Sekarang kalau dia YouTuber juga perempuan. iya. Non muslim juga. Cuma Iya. Cuma ngebongkar kalau dia berani ngulitin, kalau juga. dia tapi kalau dia Ngebongkar rahasia perdukunan iya. dia ngelihat orang tuh bukan, aku belain juga Pak Ustadz, dia enggak sembarangan, tapi kalau misal orang tuh jahat banget, zolim banget, wih sampai ke Iya, sampai bener-bener sampai ke dasarnya, pendidikan iya. ya habis Dibongkar ini ya habis. pokoknya kayak gitu punya, makanya orang Iya. takut padahal sama-sama datang ke podcast yang sama. Iya, pembahasannya juga sama kan. Ya luar biasa itu ilmunya Dennis tuh ya. Ya jadi gue agak Gimana deg-degan rasanya, Dok? kalau gue nggak deg-degan sih, entah kalau lu ada apa-apa tiba-tiba sakit nggak bisa bangun lagi, gue baru Tidak deg-degan. mungkin. Kalau gue sakit tuh pasti karena ya mungkin bingung, aduh ngabisin duit kemana lagi. Terus kalau Marcel sakit, gue sakit, Ustadz Dery yang deg-degan habis Iya. itu. Jadi kata Dennis kan dulunya dia nggak percaya dukun. Tapi setelah podcast itu makin nggak percaya. Iya. Bagus. Terus kalau Ustadz Ebit ketika ada orang mengaku bisa melihat jin, Ustadz Ebit percaya nggak? Kalau saya ada dari segi bila orang cakap begitu, saya selalu kalau orang cerita hantu ke cerita-cerita yang terlalu mistik ni, dalam hati sebenarnya saya memang saya tak kata ya, saya tak kata tak, saya tak berani macam Marcel ni lah kan. Memang tak berani lah, tapi dalam hati saya memang dengar je lah. Saya dengar je. Faham tak? Faham maksudnya? Iya, Saya dengar, tapi dalam hati saya tak percaya kalau orang cerita ni. Contoh kan, contoh orang kata, Ustaz di sini ada satu rumah, boleh sewa banglo tapi murah, tapi dah 20 tahun tak duduk. Ada orang bunuh diri, ada hantu malam-malam kepala terbang. Jadi saya dengar ada rumah macam tu, lagi saya nak duduk. Sebab saya tahu tak ada siapa yang boleh bagi hidup mati melainkan siapa? Allah Melainkan Azza wa Jalla. Allah. Iya. Jadi kita tak payah takut. Sama juga masa kalau orang kata nak apa? Dulu kan kalau kampung-kampung, dia kata kalau kita pergi masuk kampung ni, nanti kalau dia marah dia boleh pindahkan kita punya anu Pernah dengar? Dia pindah ke Anu pindah sini. Banyak kali orang cakap kat saya dulu masa kita berkongsi kebaikan, tolong-tolong orang-orang marah kan. Tolong-tolong nanti ada orang sensitif, ada orang marah. Dia kata nanti kalau buat juga, nanti anu pindah sini. Oh Jadi, iya. masa umur di 12 tahun. Malaysia ada Di juga. Malaysia. Nanti anu pindah sini. Alhamdulillah sekarang umur saya 38 tahun belum ada anu. Belum Ada ada. nampak anu. Iya betul. Jadi saya berani cabar kalau boleh pindahkan anu dekat sini Iya kalau betul boleh. Jadi tak boleh. Tak boleh Mitos. pindahkan. Itu mitos iya betul. Yang ini pernis ke sini. kan ada Mr. P. Di daerah-daerah ya. Kalau kamu main-main sama perempuan sini nanti pindah ke malumu ke kepalamu. Logik, nggak logik. Enggak pernah ada kejadian yang enggak pernah ada. Enggak pernah Ramai ada orang kejadian. takut, ramai orang takut kan. Tapi sampai sekarang tak ada dekat dahi kan. Pakai Yang jalan penting kita buat baik lah. Jangan kita kacau orang, susahkan orang. Saya betul. bakar juga.
Oke. Richard dulu deh. Paham dia cakap, paham. Iya, Dokter Richard tuh kalau Sayembara 1 miliar gimana? Iya, sayembara 100 juta dan 1 miliar gimana tuh? Ini pinter nih menurut gue nih, Dokter Richard nih bikin pembuktian mirip-mirip ilmu merah nih. Kan mindahin penyakit ya. Iya juga, kenapa nggak jerawat aja yang kelihatan? Kagak, kalau gue kagak kayak lo. Kalau lo kan sulap, dia kan trik kan. Kalau gue kan pengusaha. Kita nih sebenarnya basicnya sama. Cuma kalau aku masih pengusaha plus dokter ya. Kalau Ustadz Ebit kan pengusaha dan ustadz ya kayak gitu kan. Nanti kita juga ngobrol sih, pengen ngobrol itu juga sih. Karena aku ngelihat ini suatu hal yang unik sih. Dan daripada kita debat-debat kan lebih bagus kita sayembarain aja kan. Dan daripada kita ini kan kita sayembarain aja, pindahin. Dia bilang pindahin, kambingnya beli sendiri katanya. Oke. Ini Pak Ustadz dia bilang kayak gini, dia bisa pindahin penyakit. Aku nggak tahu sakti mana dukun Malaysia dengan Indonesia. Gue rasa Indonesia lebih sakti. Soalnya dukun Indonesia sakti banget loh. Dia bisa pindahin penyakit ya ke kambing. Keren kan? Jadi dia bilang cari kambingnya, dia bilang penyakit jantungnya nanti dipindahin ke kambing. Cuma kan kita kayak orang bego kan bawa kambing itu ke dokter penyakit jantung kan. Itu sampai situ kata dokter jantung, ini mau diapain? Tolong dok di echo. itu dokter spesialis jantung pensiun semua itu ya kalau beneran ada loh. Iya loh. Hebatnya sakti kan? Sakti banget Kan pindahnya. Ini jerawat nih dokter. Iya, gue cuma bilang oke, kalau memang sesakti itu nggak apa-apa. Ya saya tuh bukan tantang sih. Kalau memang sesakti itu gue kasih 1 miliar. Cuma nggak usah pindahin penyakit jantung, pindahin jerawat aja. Kalau jerawatnya pindah ke kambing, gue kasih 1 miliar. Tapi gue bilang. kalau saya bisa mindahin penyakit ke dokter Richard, dapat gak 1 miliar? Kagak. Saya bisa nih. Coba sini, tangan. Nih. Tuh, saya sakit. Sakit nggak? Pindah nggak? Sakit. Pindah. Pindahkan balik lah. 1 miliar. 1 miliar dong. Itu tuh penyakit yang simpel kan, yang bisa dirasakan. Betul. Iya, daripada dukun kan banyak, banyak alasannya. Banyak banget alasannya memang. Banyak alasannya. Orang saya aja dibilang punya bapak angkat, padahal saya nggak punya bapak angkat sama sekali loh. Terus saya udah tayangin apa kata-kata dia, dibilangnya saya dipotong, padahal ada di channel saya. Itu aneh-aneh banget sumpah deh. Saya mau tanya, kalau di Malaysia tuh ada konten-konten perdukunan juga kayak di Indonesia nggak sih, kayak konten tarung sakti sama dukun tapi pura-pura kalau di Indonesia? Kalau di Malaysia ada nggak? Nah, di Malaysia ada yang terkenal yang viral orang ketahukan dulu masa MH370 hilang kan? Ya. MH ingat kan hilang? Ya, Malaysia Airlines. Ada satu orang yang dia bawa tempurung, kalau tengok dia viral sampai ke luar negara, dia datang pergi nak cari kapal terbang dekat mana. Lepas tu dia jampi kan. Oh, dia ada terkenal lah setiap kali kalau tu masa MH hilang, kapal terbang hilang. Jadi orang semua ketawa lah sebab dia berjampi-jampi kan. Jadi macam macam tahu kat mana apa terjadi, macam betul-betul tahulah Viral dia. viral masa tu. Itu antara yang buat orang tengok pun lucu lah, dan dia buat orang tengok agama ni jadi apa? Tengok agama ni Jadi hiburan ya. Jadi hiburan. Iya, Ini point of view-nya. Agama ni jadi hiburan kan? Agama itu Jadi lawak jenaka. jadi lelucon sebetulnya. Oke. Jadi kenapa saya ikut bicara awal gitu? Sorry, Fit. Karena saya rasa ini dukun-dukun ini bikin malu Islam. Saya rasa. Justru yang merusak akidah yang seperti itu ya, Ustaz, Iya, ya? saya rasa mereka itu bikin malu karena mereka selalu membawa nama Allah, membawa Al-Quran, membawa salawat, membawa hadis. Dikit-dikit, wallahi, demi Allah, demi Rasulullah. Ya sementara kita semua tahu ya, orang yang bersumpah tanpa diminta itu pastikan dia pendusta. Jadi kalau ada orang ngomong nih, dia bukan di pengadilan, dia tak terpaksa, demi Allah, demi mana sumpah Al-Quran, itu pasti pendusta. Nah, jadi untuk mengetahui orang itu jujur atau tidak, lihat cari dia bicara. Ya, bahkan orang-orang Arab pun sedikit wallahi kan, itu sebetulnya nggak bagus, nggak boleh. Ya, karena orang-orang yang jujur, dia tak perlu meyakinkan orang. Terserah dia ngomong aja, lu percaya apa enggak, bodo amat gitu kan. Kenapa harus maksa orang percaya? Gitu. Jadi pertama ana lihat perseteruan Marcel sama Mas Udin, itu yang saya kritik itu cuma dia dikit-dikit demi Allah, demi Rasulullah, itu aja. Nah, akhirnya dia berhenti kan.
Jadi gitu. Jadi nah itu sebenarnya nih yang perlu dipertegas bagi saya, justru yang merusak akidah ya adalah mereka-mereka yang berpakaian agamis tapi bayar orang untuk pura-pura jadi dukun, terus lompat-lompatan seolah-olah ilmu-ilmuwan. Seolah-olah itu ajaran Islam. Iya, seolah-olah itu ajaran Islam. Iya kan, kayak malah Saya malu semalam ya nonton 2,5 jam podcast ya, maaf ya. Dennis kan non Muslim. Terus dia harus dijelaskan ini Islam kan dia nggak ada bantahan apa-apa. Iya. Ya, coba dong ngomong sama saya sama ustaz-ustaz yang lain dukun-dukun itu gitu loh. Wah, udah pasti. Cobalah kita nanti mungkin next kita kalau- temui mereka deh. Kalau yang diundang sama Dennis itu pernah saya pernah ketemu dan ya gitu. Ketika saya jawab kepentok ngomongin yang lain lagi. Botol ya. Iya, katanya kan ngakunya gitu, Zat. Bisa masukin jin ke dalam botol ya. Saya bilang, kalau misalkan emang bisa masukin jin ke dalam botol, masukin dong oplos. Saya mau mabok jin gitu. Malah saya buat mereka. Kan itu aneh. Katanya ya nggak bisa dibuktikan karena ya itu Jadi, harus Ustaz, percaya nggak kalau di Malaysia ada nggak Iya. kayak orang kebal itu Betul. dibacok pedang tak luka, ditembak pistol tak tembus, ada? nggak, Ustaz Ebit? Ada juga, tapi selalu cerita-cerita tu yang datang di sini juga, datang ke Indonesia kan. Banyak berobat pun datang ke sini. Sini lagi luas kan. Nusantaranya Indonesia. Gurunya di sini. Gurunya di sini. Indonesia tu lagi luas. Malaysia ni baru, bukan dia kecil kan. Iya, iya. Bukan, maksudnya dari segi, saya tahu kalau dulu berobat kalau sakit teruk-teruk lagi, banyak juga yang datang ke Indonesia. Tapi adalah yang macam saya sebut tadi, contoh kat Malaysia guru yang dihormati dah meninggal, Tuan Guru Harun Din. Dia memang ada Al-Quran. Contoh kalau sakit ni Nabi ajar semayang ni ruqyah, baca Al-Quran ini. Itu je. Baca ini, pada ni Nabi tiup pada air kan, bagi ikhtiar. Kemudian semayang hajat, doa, banyak sedekah, antara ubat untuk sakit. Antara nombor 1 dalam Islam ajar sedekah. Kan, sedekah ni menghilangkan penyakit, memanjangkan umur. Itu Nabi sebut. Sedekah kan, sedekah, solat. Dan juga amalan-amalan doa-doa tu supaya kita datang keyakinan. Dan doa tu bukan doa saja, ada maksud dia kan. Contoh Nabi kata siapa baca 7 kali pagi dan petang, insya-Allah tidak ada musibah menimpa. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah, cukup Allah untuk aku. Tiada Tuhan melainkan dia. Tiada yang boleh beri bahaya, sakit, sihat, hidup mati melainkan siapa? Allah. Alaihi tawakkaltu, kepada dia kita bergantung, berserah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Allah memiliki arsy yang maha besar. Jadi perkataan-perkataan ni, satu kita baca, satu lagi lebih kita memahami maksud dia supaya itu antara ubat. Tapi sekarang salah faham, dia Al-Quran tu jadi macam apa? Jimat ya? Mentera-mentera. Jadi jimat, iya. Jadi sekadar begitu. Oke, harusnya dibacakan bukan dijadikan jimat ya, Ustaz? Bukan menjadi begitu. Oh, Kadang okey. tak baca, tak apa kan, orang bawa sekadar macam sekadar tangkal-tangkal begitu kan. Tapi tak belajar untuk baca dan memahaminya. Oke. Nah, terus berikutnya nih. Ini banyak banget juga mulai komentar-komentar gini, Ustaz. Pesulap merah nih bukan perangin perdukunan tapi memerangi Islam, karena yang diperangi adalah perdukunan yang berkedok agama Islam doang. Gitu. Mulai muncul fitnah-fitnahan kayak gitu tuh. Nah, sebenarnya kan ini nanya ke Dr. Richard nih. Di agamanya Dr. Richard ada dong. Saya tahu loh. Saya tahu juga ada beberapa pendeta atau pastor sih? Dok, Kalau gue pastor. pastor. Kalau gue Iya. Dok, kan ada dong dukun-dukun berkedok pastor gitu kan. Sel, boleh nggak sebelum lu tanya gue jawab terus bagian yang lu bilang tadi. Ada yang bilang ini lu perangin cuma agama Islam. Lu kagak usah dengerin semuanya, Sel. Yang gila itu cuma 1-2 orang. Itu pengacaranya doang yang gila. Lu dengerin pula yang kayak gitu punya. Gue males dengerin dia. Sumpah, gue denger dia itu sudah kayak lawaan cuma. Iya, kalau dia mah emang masyarakat Indonesia juga nggak dengerin kan. Cuma untuk meluruskan ini takutnya ada orang-orang awam yang kena gitu kan. Hampir tahu sih istrinya aja nggak dengerin dia. Hah? Istrinya aja nggak percaya sama dia. Dia sebut nama lagi. Bip ya. Iya. Nggak apa-apa, kan dia udah salah nih. Oh iya. Udah. Oh, udah bukan Ustadz Heri ya. Nah intinya kalau dia aslinya orang baik. Kalau aku pandang dia tuh pelawak sih. Dia orang yang menghibur di masalah ini. Oke. Kadang kan dia pro Dr. Richard. Yang suruh pembuktian siapa coba? Dia sendiri. Ya, ayo buktiin dulu. Dia sendiri minta iPhone. Oh iya. Kan dia yang suruh. Tapi ente kadang-kadang. Ente kadang-kadang. Ini populer kan. Ente kadang-kadang. Coba Gini. dong, ada dong dukun-dukun berkedok pastor. Oh, kalau dukun berkedok pastor nggak ada ya. Jadi kayak gini ya. Nggak ada. Gue perbaikin dulu ya. Pastor berkedok. Setelah banyak
podcast dengan orang, gue kan belajar ya. Saya ini, Pak Ustadz, saya ini karena datangin Ustadz Dery, habis itu datangin Ustadz Faizar, dan lama-lama aku pinter juga lama-lama kan. Tentang keislaman ya? Islam, tentang teknik pengobatan tradisional, aku tiba-tiba jadi tahu yang tadinya nggak tahu, tiba-tiba jadi tahu. Kalau menurutku, aku minta maaf kalau aku salah, tolong koreksi. Menurutku Ustadz, pastor, pendeta itu bukan mengobati, itu mendoakan. Harusnya. Ya. Bukan malah transfer Mengobatin penyakit. itu memberikan obat, memberikan kesembuhan. Ya. Tabib itu memberikan pengobatan, masih mending tabib menurutku. Tabib itu memberikan pengobatan. Tapi seorang ustadz, seorang ahli agama lah kita ngomong itu, memberikan itu mendoakan untuk mempercepat kesembuhan. Oke, ini sesuatu hal yang beda. Penting nggak? Kalau dibilang penting, ini amat sangat penting. Di dalam dunia sains pun ini merupakan sangat penting kali. Ini psikologisnya penting banget. Psikologis yang kuat akan mempercepat kesembuhan. Tanpa psikologis yang kuat akan jatuh. Seorang yang kanker sekalipun, kalau misalnya didoakan oleh Pak Ustadz yang dia percaya bisa bikin hati dia luluh dan bisa dia bertakwa, dia akan lebih panjang umurnya dan quality life-nya akan lebih baik. Kenapa? Karena dia ikhlas menjalankannya. Jadi ini penting. Tapi bukan artinya agama itu bukan artinya ustadznya nyembuhin dia, enggak. Tetap medis akan berlanjut seperti itu ya. Okay. Tapi seorang ustadz tuh mendoakan. Ya, jadi aku nggak ngomong ini nggak penting, bukan ya. Tapi kata-kata mengobatin ini sepertinya harus di apa ya? Di garis bawah. Ya, di garis bawain ya. Bukan mengobati ya. Pastor juga ada loh. Pastor juga kayak ada seorang yang aku ngeliatkan ada orang yang tangannya dingin ya. Orang pastor mendoakan dan sembuh. Ada yang seperti itu punya, sama seperti dokter ya. Iya. Orang datang ke aku lebih cepat sembuhnya kayak gitu punya kan, karena trust sugestinya tinggi. Ya, pendeta juga ada yang seperti itu. Nggak ada yang salah. Mau datang ke Ustadz Dery katanya, wah dengan Ustadz Dery sembuh banget. Ya nggak jadi masalah. Dengan doanya Ustadz Dery mungkin kan dijamah. Lebih dijamah lagi kan. It's okay. Tapi ingat, bukan mengobati. Kata-kata mengobatin inilah yang disalahgunakan oleh dukun akhirnya. Iya. Oke. Nah, kalau mau bahas yang bukan yang berkedok agama Islam, sebenarnya di Amerika ada. Di Amerika dukun, saya kurang tahu berkedoknya pendeta atau pastor. Dia pengobatannya jadi adegan dulu, Dok. Jadi kayak misalkan nih, panggil orang mati, bawa mayat yang tadi. Dibawa, dia baca-bacain doa kayak gitu, hidup. Nah, tiba-tiba beberapa bulan kemudian ketahuan ternyata yang jadi mayat temannya dia. Nah, ini ujung-ujungnya dia minta uang saweran dari pengikutnya untuk pengobatan lah dan sebagainya. Itu dukun yang berkedok di agamanya selain Islam gitu. Cuma kan saya nggak berani membahas lebih dalam karena agama saya bukan itu, takutnya salah ngomong kan. Karena agama saya Islam, saya pahamnya tentang keislaman, maka dari itu ya saya bahasnya tentang yang berkedok Islam, agar Islam itu tidak tercemar sebenarnya kan gitu. Karena banyak juga yang berkedok agama gini, pernah dengar dukun dulunya nggak? Dukun dulunya, mulai banyak tuh Ustadz bermunculan, Dok juga. Jadi seolah-olah nih orang dulunya tuh dukun santet lah, dulunya dukun pelet. Terus ketika mana buktinya sekarang? Sekarang saya udah taubat. Saya buang. Iya. Saya buang semua ilmu. Buktiin dong, kalau emang lu pernah membunuh pakai santet. Oh, sekarang saya udah buang, udah taubat. Ya buktiin dong. Wah, nggak mau, nggak bisa lagi gitu, karena saya udah. Tapi sebetulnya kalau dia pengakuan ya, dia bisa kena delik loh. Kena delik apa? Dia bilang, aku dulu pernah bunuh orang dengan santet. Kan bisa dilaporin. Dia ngaku sendiri kan? Itu bisa kriminal loh. Oh iya, benar. Bisa loh, bahaya loh sebetulnya. Pengakuan aja di RKUHP kalau udah disahkan ya bisa. Iya, aku mau tambahin, aku baru inget. Ini sensitif nih. Aduh. Sensitif. Bismillah. Garis 2 apa garis 1 nih? Garis 2 apa garis 1 nih? Ada dukun lah atau paranormal di tempat gue. Itu katanya titisan Dewi Kwan Im. Really. Dan believe it or not, aku pernah ke sana. Aku pernah ke sana dan orang tuaku juga beberapa kali ke sana. Aku pada waktu itu masih kecil pun pernah ke sana kayak gitu punya. Dan setelah kalau ditanya percaya atau enggak, ya aku nggak percaya. Detik ini kau tanya aku percaya atau enggak, aku nggak percaya. Tapi seperti yang kusimpulkan kemarin dengan Ustadz Dery, menurutku ini sudah tradisi yang mendarah daging di Indonesia. Ya, yang berpikiran seperti Marcel ini 0, berapa persen. Aku bahkan bilang 1% pun kagak yang kayak Marcel punya. Bahkan aku pun mungkin nggak masuk di kategori dia yang 100% nggak percaya yang kayak gituan punya. Aku kayak masih ya setengah-setengah percaya, setengah-setengah kagak. Tapi kayak
bullshit lah kayak gitu ya. Tapi bukan nggak percaya 100%. Dan capek memerangi sesuatu ini lebih capek daripada krim abal-abal. Kalau kita ngomong krim abal-abal, itu masih banyak orang yang taubat. Ini fake krim yang buat skincare yang tahu itu di Malaysia juga banyak. Dia Ustadz nih yang bongkar-bongkarin Ustadz nih. yang bongkar semua. Dia bongkar-bongkarin. Nah, kalau di Indonesia ini karena sudah tradisi yang mendarah daging, ini sulit mengeluarkan lagi pengobatan tradisional ini, Sel. Sulit lo bilang tidak percaya dengan perdukunan. Itu seems impossible menurutku ya. Untuk 20-30 tahun ke depan menurutku itu masih sulit. Mungkin Jakarta oke. Tapi yang di luar Jakarta it's impossible. Jadi makanya yang pendidikan edukasiku ku balik. Oke, silakan. Nggak ada salah-salah, nggak ada ruginya sih. Bagi aku misalnya Ustadz Ebit ya, dikatakan misalnya pintar, mau datang minta petuah, minta ini, it's okay. Yang penting kamu nggak dirugikan, itu aja. Yang penting Ustadz Ebi nggak ngarik paku dari dia, nggak minta 25 juta, nggak nipu, nggak mindain jin, itu aja. Kalau misalnya kita bayar apa adanya, misalnya ya oke, terima kasih, seikhlasnya kita kasih sesuatu, aku kira it's okay, nggak ada masalah ya tentang itu ya, it's okay aja sih. Mau dukun kayak gini punya, yang nggak boleh itu kan pura-pura potong, terus tiba-tiba ada lagi tuh yang kayak gitu punya. Nah itu yang kita perangin, itu yang pakai 2 cairan tuh. Iya, itu yang pakai PK ya. Itu yang lo perangin ya, itu gue setuju. Iya, memang yang saya perangkan yang seperti itu, yang menggunakan trik. Ada tadi wartawan ke rumah saya dari ini, dia nanya tentang Marcel. Jadi dia bilang ustadz dan persatuan dukun-dukun yang bukan ustadz, dukun-dukun yang mau laporkan Marcel menuduh Marcel itu tidak percaya dengan gaib, tidak percaya dengan ini. Terus Ana bilang Marcel itu nggak percaya dengan orang yang mengaku-ngaku hebat. Kalau kesaktian, kewalian, mukjizat, karomah itu dari zaman dulu sudah ada. Cuman orang yang bersangkutan dia pun nggak sadar kalau dia itu hebat. Iya, betul, nggak bisa direncanakan. Dia nggak tahu. Iya, Anytime, kapan-kapan tiba-tiba aja kan orang dihantam sama mobil, tiba-tiba dia nggak mati. Nah, kan? Dia kan bukan dia yang hebat. Iya, betul. Ya, tapi itu bukan dia yang hebat gitu kan. Waktu di konten Dr. Richard aku cerita tentang Nabi Isa yang disuruh loncat ke kawah gunung kan. Jadi tak ada satu orang pun yang berhak menguji Allah. Ya, Allah boleh uji kita. Kayak Nabi Ibrahim, dia waktu dilempar ke api dia dilempar, bukan loncat sendiri ya. Kalau dia loncat sendiri bunuh diri, mati konyol kan. Nah, jadi hari ini orang kan merasa hebat, ngakunya karomah, ngakunya mukjizat, maunah dan sebagainya. Nah, ini harus kita perangi. Jadi ini edukasi yang sangat hebat, yang sangat bagus dari Marcel ya. Dan Marcel tidak usah bela diri, karena orang yang mencintai Marcel nggak peduli dengan semua omongan mereka, dan orang yang membenci nggak percaya dengan pembelaan diri kita. Itu perkataan Sayyidina Ali itu. Itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, kamu tak perlu menceritakan siapa dirimu kepada orang lain, karena orang yang mencintaimu tak perlu itu, dan orang yang membencimu nggak percaya itu. Paham? Jadi nggak usah bela diri, ya udahlah, nanti jutaan. Biarkan Allah aja yang mengatur ya. Allah gerakkan orang-orang baik untuk membela nanti. Insyaallah. Betul nggak Ustadz Ebit? Kalau Ustadz Ebit, saya mau tanya nih tentang konten Ustadz Ebit. Uangnya dari mana Ustadz? Kok bisa bagi-bagi gitu Ustadz? Iya. Duit dari mana? Duitnya dari mana? Duit. Saya dari dulu memang mula-mula buat training motivation tu, team building untuk syarikat-syarikat company besar-besar kan, yang selalu pergi macam family day tapi ada motivation macam tu lah. Lepas tu saya buka restoran, alhamdulillah ada 3 restoran. Nanti datanglah Paramount Coffee House. Lepas tu ada butik baju. Lepas tu saya buka mini market. So alhamdulillah sekarang ada 23 mini market, 23. Banyak cabangnya, 23 mini market ya. Siap. Udah jadi memang dari masa bisnis. Covid itu mini market memang paling laju lah rezeki ya. Orang macam banyak juga beli barang masak kat rumah, tak keluar rumah kan, fikir apa? Ni Covid masa awal-awal. Uang yang dibagikan itu memang setiap bulan dijatahkan atau gimana? Lepas tu ada kawan-kawan lah, memang biasa bila kita menyumbang ni ada kawan-kawan yang kawan-kawan support, dia orang nak join sekali sama-sama. Ada ikut juga. Terus kalau di Malaysia sampai kami ada yang buat rumah dekat Afrika. Kita buat ada rumah untuk budak-budak yang tak ada rumah tu. Ustaz pergi ke Afrika, bangun sampai sekarang sampai sekarang ada rumah kat Afrika. Rumah tu uangnya, duitnya. Kita masak setiap hari untuk 200 orang masak. Dia nasi biryani je, ada ayam murah 200 apa kalau sini apa?
RM200. RM200 600.000. 600,000. 600. Boleh masak untuk 200 orang. Ada nasi, ayam. I see. Terus ini Seth, kalau di Malaysia percaya penglaris nggak, Seth? Apa itu? Penglaris Penglaris. apa ya bahasanya? Tahu nggak? Bagi rezeki banyak masuk. Bukan. Betul Mantra, lah, pelaris. mantra dari dukun penglaris ada nggak di Malaysia? Ada juga orang buat begitu. Ada. Tapi saya memang Tapi tidak percaya. tak percaya lah. Betul. Saya Bagus. percaya kena nak kaya, Nabi ajar sedekah. Nabi kata bila sedekah mesti rezeki datang, sedekah. Lepas tu minta buat baik pada mak ayah. Banyak bagi bantu adik-beradik, sayang isteri doakan kita. Itu penglaris halal ya, Seth? Itu yang dijanji Allah tu dalam amalan. Okey. Jadi kita yang kena buat. Agama dia bukan asas dia mesti kita yang amalkan. Tak boleh tak boleh suruh orang lain buatkan. Saya sakit, tolong semayangkan untuk saya. Jadi bukan semayangkan kita bila kita mati je. Sebenarnya semayang tu sendiri buat. Habis sahabat sendiri solat. Ada apa-apa kita baca sendiri. Itu asas dia. Bukan suruh orang, upah orang. Tolong bacakan untuk saya ni. Tak ada. Siap. Saya pernah dekat hospital, dia kata tolonglah semayangkan saya sakit, doa supaya Tuhan sayang saya. Saya cakap dengan dia, nanti kalau pakcik dah mati, saya semayangkan. Tapi selagi hidup pakcik kena semayang, kena solat semayang sendiri. Oke. Luar biasa. Oke, mungkin begitu aja nih. Video kali ini udah cukup panjang, nanti kalau kelamaan juga nanti capek nontonnya, nanti nonton aja di channel Dr. Richard, Ustadz Dery, dan juga Ustadz Ebit ada channelnya juga nggak? Ada Ebit Liu tapi dah tak aktif sangat. Tapi adalah follower juga. Oke. 1 juta juga dia. Oke, siap. Nanti saya tampilkan. Sikit aja, 1 juta sikit. TikTok berapa TikTok? TikTok 4 juta. Wih, 4 juta tuh. Kalau Instagram 5.7 juta. 5,7 juta tuh. Waduh. Facebook Itu sikit saja. Facebook berapa? Facebook page 6 juta. 6 juta. Sikit aja sikit ya itu. Banyaknya berapa berarti? Luar biasa. Oke, syukran jazakallah khair. Dokter, terima kasih banyak sudah membantu menjelaskan. Tadi kita lihat sendiri Dr. Richard dan Ustadz Dery juga kayaknya tuh dari ancaman dukun tuh ya. Awas tuh, gue santet main HP terus. Gue santet, gue kiriin paku nih. Oke, gue akan tutup video ini. luar biasa. Oke, gue tutup video ini dengan tagline Ilmu Merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.